Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haza Reskena Silvin dari Departemen Ilmu Komunikasi dengan NIM 2310862025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial, yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi, atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Seiring dengan evolusi masyarakat, para ahli telah mengembangkan teori yang beragam dalam upaya untuk merangkul kompleksitas perubahan sosial. Teori tersebut diantaranya adalah teori evolusi. Teori ini beranggapan bahwa masyarakat itu berkembang dari tingkat peradaban sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu teori konflik. Teori ini terpengaruh oleh pemikiran beberapa ahli yang menyatakan bahwa teori konflik ini melihat masyarakat terbagi menjadi dua kelas yang bertentangan, yaitu kelas bourgeois dan proletar. Yang ketiga yaitu teori perubahan sosial Dahrendorf. Dalam pandangannya, seorang sosiolog asal Jerman ini, teori ini menggambarkan keterkaitan antara stabilitas struktural sosial dan perubahan dalam masyarakat. Yang keempat yaitu teori materialis. Teori ini menekankan bahwa perubahan terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi sosial yang ada. Seperti yang kita tahu, perubahan sosial tidak terjadi secara instan atau begitu saja. Ada banyak aspek yang mempengaruhi sehingga terjadi proses perubahan sosial. Yang pertama ada difusi. Adalah suatu penyebaran unsur kebudayaan yang mengacu pada ide, keyakinan, dan hasil dari suatu kebudayaan dari satu individu ke individu lain. Yang kedua yaitu akulturasi. Diartikan sebagai suatu proses sosial yang timbul akibat suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan dihadapkan dengan adanya unsur kebudayaan asing yang lambat laun mampu diolah dan diterima, namun hal ini tidak menghilangkan identitas asli kebudayaannya sendiri. Proses selanjutnya yaitu asimilasi, merupakan proses sosial yang di dalamnya terdapat golongan manusia yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling berinteraksi dan lambat laun menjadi suatu unsur kebudayaan yang baru. Dan proses yang terakhir adalah akomodasi, memiliki pengertian yaitu suatu proses di mana makhluk hidup menyesuaikan diri dengan alam di sekitarnya. Faktor penyebab perubahan sosial merupakan akar yang menjadi dasar terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, di mana faktor penyebabnya ini terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merujuk pada unsur yang berasal dari dalam suatu masyarakat dan berkontribusi pada terjadinya perubahan. Faktor internalnya sendiri terdiri diantaranya yaitu adanya inovasi, perubahan jumlah penduduk, adanya pemberontakan atau pertentangan. Jika faktor internal merupakan penyebab yang terjadi dari dalam masyarakat, maka faktor eksternal dalam perubahan sosial merupakan penyebab yang terjadi dari luar masyarakat. Di antara faktornya itu adalah adanya peperangan, bencana alam, pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Perubahan sosial memiliki dua faktor yang dapat mengubahnya dengan cepat dan memperlambat perubahan itu sendiri. Faktornya antara lain adalah faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong merupakan sebuah kondisi maupun situasi yang mampu mempercepat proses terjadinya sebuah perubahan sosial di lingkungan masyarakat. Ada beberapa faktor pendorong terjadinya perubahan sosial. Faktor pendorong yang pertama yaitu faktor budaya. Adanya kontak dengan budaya lain dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Faktor yang kedua yaitu sistem pendidikan yang semakin meningkat dan maju. Yang ketiga, keinginan untuk lebih maju. Yang keempat, pikiran yang terbuka. Dan yang kelima adalah dari faktor kepribadian. Pada perkembangannya, perubahan sosial tidak akan selalu berjalan mulus. Perubahan sosial seringkali dihambat oleh beberapa faktor penghambat perubahan sosial. Faktor tersebut meliputi kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat yang tradisional, kepentingan yang tertanam kuat, dan juga adanya rasa takut akan terjadinya disintegrasi. Dalam konteks globalisasi, perubahan sosial juga dapat mempengaruhi aspek budaya, yaitu munculnya norma dan nilai baru, adanya struktur dan hubungan sosial baru, dan juga terjadinya diferensiasi struktural.
Namun perubahan sosial juga dapat mempengaruhi aspek negatif seperti meningkatnya peluang terjadinya kesenjangan sosial. Dalam konteks politik, perubahan sosial dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, yaitu tingginya partisipasi politik dapat mempengaruhi kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai perubahan sosial. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.